Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis yang Engkau takdirkan ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali hanya dengan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha tahu isi hati, luruskan niat di hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami tuju. Wahai yang maha tahu segala-galanya, karuniakan kepada kami hanya ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami yakin padamu. Ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalan-Mu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, jadikan jamaah yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau kumpulkan di dunia ini dalam keadaan mulia. Engkau wafatkan husnul khotimah, Engkau lapangkan, Engkau nyamankan kuburnya ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Berjumpa dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Enaknya Allah itu maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya. Tinggal doa, tidak perlu perantara, tidak ribet. Semuanya milik Allah. Tidak ada nikmat yang bisa sampai kepada kita sekecil apapun, kecuali nikmat itu pasti milik Allah, dari Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikannya. Kita duduk di sini, kita saja jadi orang diciptakan oleh oleh siapa? Kita ciptaan siapa? Yakin? Yang membentuk diri kita siapa? Ada yang jelek tidak ciptaan Allah? Ada yang jelek tidak? Ada yang nyebut, ada yang nyebut tidak. Apakah ciptaan Allah ada yang salah? Ada yang gagal? Ada yang cacat? Tidak ada. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah. Kata manusia ini tuli, ini cacat, padahal Allah punya rencana sendiri. Kita ini ciptaan Allah. Semua yang ada ciptaan Allah. Segala-gala yang ada di langit dan bumi hanyalah milik Allah. Allah yang menguasainya, Allah yang membagikannya sesuka Allah. Apakah orang kaya karena kerja keras? Kalau bingung seperti ini, apakah orang kaya karena kerja keras? Tanya ojek segimana kerja kerasnya. Tanya tukang batu segimana kerja kerasnya. Apakah orang bodoh bisa kaya? Bisa. Bapaknya kaya, anaknya bodoh. Bapak mati langsung kaya. Sesuka Allah. Apakah harus soleh dulu mau punya jabatan?
Tidak. Apakah penjahat bisa punya jabatan? Sesuka Allah. Sebagai ujian. Tidak boleh jengkel saya. Bayangkan tiap bulan pengajian diulang-ulang. Coba sekali lagi, kita pasti ingin sukses, tidak mau gagal. Sukses itu apa? Saya harus lulus ujian ya. Sukses itu masuk surga. Sukses itu masuk surga. Mau apa di dunia dipuji, dikagumi, dianggap sukses, di akhirat direbus, dibakar, disiksa, mau apa? Apa artinya pujian di dunia kalau di akhirat jadi ahli neraka? Ibu ingin anaknya sukses, jangan ngebayangkan anak pakai toga, pakai pangkat, pakai mobil mewah, rumah megah. Membayangkan anak sukses itu anak masuk surga. Coba mau apa? Di dunia banyak gaya, di akhirat disiksa habis-habisan selama-lamanya. Jadi kalau suami naik pangkat, suami sukses bukan? Ya, tegang ya. Kalau suami naik pangkat, syukuran. Berapa banyak yang naik pangkat kemudian dikasih gelang 2 bersambung? Apakah cakep sukses? Ujian, sukses itu masuk surga. Di dunia ini sepenuhnya adalah, kurang mantap, di dunia ini sepenuhnya adalah, saya tiap bulan nanya ini terus nih, ujian. Tidak punya uang, banyak uang, gitu. Dihina, dipuji, benar. Yang bahagia itu yang lulus ujian. Jadi kalau dipuji bahagia, belum tentu. Kecuali kalau lulus. Ini yang di depan ini ujian. Iya, ibu ujian pengen posting terus. Saya ujian dipostingin. Belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras? Gitu Pak. Bapak belum punya istri, sudah punya istri, wah, sampai terbeliak, ujian berat. Belum punya anak, sudah punya anak, mana yang berat? Yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Mana yang berat ujiannya? Dihina atau dipuji? Nah, kenapa berat? Kenapa berat? Karena ujian yang berat itu ujian yang disukai nafsu. Satu, ujian yang membuat kita mudah lupa kepada Allah. Itu berat. Coba sedang sakit dan sehat.
Lebih banyak mana penjahat? Penjahat sakit, penjahat sehat. Bagaimana begal encok, ya kan? Vertigo, encok, ambeien susah ngebegalnya. Orang-orang sakit lebih mudah ingat ke Allah walaupun tidak semuanya dibanding orang sehat. Ahli-ahli maksiat itu lebih banyak yang sehatnya. Siapa yang mantengin belanja online? Yang tidak punya uang, yang banyak uang. Yang tidak punya uang, boro-boro lihat dagangan online. HP-nya aja nggak ada. Lihat ibu yang punya uang, nganteng terus begini. Habis waktunya. Padahal waktu itu bisa dipakai tobat, habis dosanya. Bisa dipakai zikir, berlimpah pahalanya. Bisa dipakai sholat, diijabah doanya. Beratan mana hujan di Palestina dengan di Indonesia? Palestina dengan di Jakarta. Beratan di sini. Di sini lebih banyak lupa ke Allah. Padahal mana yang Allah sukai? Yang ingat ke Allah, yang lupa ke Allah. Di sana banyak yang meninggal jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Sangat boleh jadi terbunuhnya ketika ingat Allah. Di Indonesia pada meninggal juga sama. Belum tentu dalam keadaan ingat ke Allah. Meninggal sama-sama ada waktunya. Kan? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Di sana zikrullah terus hidup dan terbunuh meninggal dalam keadaan zikrullah. Masya Allah, kita zombie ini. Beneran, itu Rasulullah sudah mengingatkan. Nilai kita itu tergantung zikirnya. Mana sholat yang paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Siapa yang umrohnya paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Siapa di antara jamaah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Yang paling spesial di sisi Allah? Yang paling banyak diingat Allah? Fadzkuruni adzkurkum, Al-Baqarah 152. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Siapa yang paling hebat? Yang paling banyak zikirnya. Ibu kesini naik mobil berlima, ngobrol segala, makanan lah, nggak jarang ingat Allah. Maka mobil itu namanya mobil jenazah. Di kamar ngobrol sama suami, ngalir ngidul, ngobrolkan tetangga, ngobrolkan makanan, ngobrolkan kendaraan, nggak ingat ke Allah. Maka kamar itu kamar mayit itu. Hati-hati Bu, dibedakin, segala di make up, nggak inget ke Allah, mayit. Horor itu. Nah, jadi mikir semua. Jangan-jangan sebelah ibu mayit. Jadi ujian, kenapa dipuji lebih berat? Karena ketika dipuji nggak ingat Allah. Oh, ibu suaminya karirnya bagus, ya alhamdulillah. Nyebut si Allah, tapi tidak pakai hati.
Alhamdulillah memang suami saya itu dari awal cerdas ya. Jadi, dan seperti kita tahu kan, di balik kesuksesan seorang lelaki pasti ada wanita. Aduh, padahal bukan yang ini yang bikin sukses. Jangan nyebut yang lain, Pak, jangan bikin emosi. Ibu selamat ya, anaknya sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, memang keluarga kami ini keluarga Quran. Hati-hati kalau dipuji itu cenderungnya jadi ini milik saya. Baiklah, itu sekedar mengingat kembali. Di dunia ini, Al-Anbiya ayat 35, bagaimana? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kita ini sedang nunggu jemputan, ya. Sudah ditetapkan belum? Waktu, tempat, cara. Ingat itu ya, 3 hal. Waktu sudah ditetapkan, kita akan datang ke tempat kita dijemput oleh malaikat maut dengan cara yang dikehendaki Allah. Kita ikhtiar supaya husnul khatimah. Itu aja ya. Ciri-ciri orang yang sukses itu adalah kalau hidup disebut ahli takwa, kalau meninggal disebut husnul khatimah. Itu cirinya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan cobaan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi ujian semuanya, ya. Siapa di Indonesia yang dikasih ujian berat sekarang? Pak Prabowo dengan Dek Gibran. Berat sekali. Ya Dek lah, lebih muda dari saya kan. Berat, jabatannya tidak lama, pasti berakhir jabatan, pasti meninggal pada waktunya, dan pasti dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Pasti. Kan begitu, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi kalau lihat pejabat langsung begitu mata tuh scanning, ini pasti berakhir jabatannya, pasti meninggal, tidak bisa tidak, dan pasti dituntut di akhirat nanti. Tidak bisa tidak, karena ujian. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang suaminya tidak jadi presiden. Ya. Lanjut. Beratan mana? Punya badan bagus atau saya nyebut gendut. Punya badan ideal atau kurang ideal? Beratan mana? Berat mana ujiannya? Yang ideal, pengen dipamerkan terus. Kalau orang punya sesuatu yang dianggap istimewa, maunya pamer. Punya betis istimewa, gak usah dipikirin Pak. Yang dibayangkan betis bango aja supaya aman, ya kan? Oh iya, yang punya rambut istimewa berat sekali tuh menutup aurat. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa ada yang pengen bajunya ketat? Karena ada yang dipamerkan, dibeli keketatannya. Dan kalau ada juga yang ketat seperti, nggak boleh ngomong lo, saya ngomong lepet, untung enggak ya enggak mau dia ketat. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang tidak terlalu ideal, jadi lebih nyaman ditutup tuh ya.
Oh asli, yang hidungnya mancung, bukan salah mancung, ini ciptaan Allah. Maunya dari pinggir terus kan dipotretnya. Tapi yang kurang mancung, yang dari pinggir, nah kesiksa. Semuanya ujian, baik yang ideal, yang belum ideal, itu ujian. Benar? Yang bahagia itu yang lulus ujian. Lulus ujian namanya hayatan thayyibah. Di dunia itu namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kuncinya ada berapa? Ini benar-benar bikin emosi ini. Udah berapa tahun pengajian kita? Ya, nggak usah marah lah. Yang datang kemarin kan beda lagi yang dengan yang datang sekarang. Ada 2 kasep. Kunci sukses itu cuma 2, iman dan amal soleh. An-Nahl 97 ya. Ini mengulang-ulang terus nggak apa-apa, dan memang supaya apal. Barang siapa yang man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi cuma 2 aja kunci hidup bahagia dunia akhirat itu. 1 iman, 2 amal soleh. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, berjuang supaya iman kita makin kuat, makin tinggi, makin meningkat, dan berjuang supaya kesibukan kita jadi amal soleh. Dah itu, bahagia udah selesai. Nggak usah takut tentang duit, karir, tenang aja, nggak kemana-mana. Ini duduk sebelahan, ketukar tidak Pak ini kira-kira Pak rezekinya? Enggak ketukar. Nanti doa sama-sama. Maaf ya Bu, sebelah sana. Loh kenapa Dek? Saya mau doa takut pindah ke Ibu. Enggak mungkin. Tidak ada yang tertukar. Tenang. Hidup mah tenang. Ciri kurang iman ada berapa? 3. Saya nggak akan nyusahin. Ada 3 ya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. GTA, galau tiada akhir. Jadi kalau udah ingat nanti, besok, lusa, yang akan datang, tegang, cemas. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Kalau ingat kemarin, tadi, yang lalu sakit, sedih, kecewa, nyesel, jengkel, gak bisa move on. Bayangkan, ingat ke depan stres, yang lalu nyelekit, kapan bahagianya? Kan waktu cuma 3, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan yang sekarang dijalani. Ke depan cemas, orang kurang iman, yang lalu membelenggu dengan sedih, sakit hati, kecewa, dan yang sekarang ribet. Itu cirinya, ribet semua tuh jadi masalah besar, para rusing, jadi jengkel, kesel, kecewa, suntuk, gak ada nyamannya. Itu ciri orang kurang iman. Di kita mau naik lift aja ribet. Ya kemana sih? Saya dulu dong, dorong keluar. Masa sama-sama mau ke rumah Allah? Kalau kurang iman kayak gitu masuk lift tuh. Ibu maaf bukan dari kelompok kami, diturunkan aja. Tuh lihat. Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol harus diam. Hormati yang ngobrol. Pokoknya kalau saya lihat ada yang ngobrol, saya bakal diam aja. Takut terganggu.
Siapa tahu obrolannya penting. Nanti kata yang ngobrol, kok sepi ya? Terus lihat ke saya. Lanjut. Jadi orang yang kurang iman mah ribet aja. Kenapa? Karena memang tidak diniatkan jadi amal soleh. Amal soleh kuncinya apa? Niatnya ikhlas, caranya benar. Cuman itu. Jadi enggak ribet hidup tuh, enggak ribet ya. Kenapa jadi ribet? Kadang enggak ikhlas dan enggak benar. Kalau orang ikhlas seperti apa? Enggak, udah cukup aja. Asal Allah ridho, selesai. Kita banyak terluka karena berharap orang lain tahu, berharap dipuji, berharap diakui, berharap dihargai, berharap dihormati, berharap dibalas budi, berharap dicintai. Ribet hidup seperti itu. Periksa saja hati masing-masing. Kalau hati lagi nyesek, pasti lagi sibuk dengan selain Allah. Just believe me, benar? So, silakan. Nyesek di sini tuh pasti dipenuhi oleh selain Allah. Padahal yang punya segala-gala siapa? Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang menghendaki segala sesuatu siapa? Tanpa izin Allah terjadi tidak? Enggak bisa, enggak bisa. Makanya kalau mau tanya hidup yang bagaimana yang paling enak, hidup yang paling kuat imannya dan semua kesibukannya dijadikan amal soleh, pasti bahagia, udah bahagia. Bu, jangan suka telat. Tapi terserahlah mau telat mau mah. Saya nggak ngarep-ngarep ya, nggak suka sakit hati. Bu, ini selalu akan saya ulang ya. Bagi yang masih ada suami atau yang punya suami, berbuat baik ke suami itu sebagai apa? Nah, kalau ibu jadikan suami ladang amal, ibu niatkan berbakti, berbuat baik ke suami sebagai amal soleh, ibu bahagia. Mau suami berterima kasih atau tidak, mau suami menghargai atau tidak, malah mau suami naik cintanya atau berkurang cintanya, itu mah urusan hati suami. Urusan ibu bagaimana ibu masak, ibu beres-beres, ibu berkata, ibu berbuat apapun buat suami, dicatat jadi amal. Ibu bahagia. Tapi yang membuat ibu menderita adalah ingin dinilai, ingin diakui. Pak, lihat gimana saya nih, cakep nggak? Pasti nggak bahagia. Enggak? Kata suami teh, aduh nyebut apa ya? Nyebut cakep dah nggak begitu. Nyebut jelek nggak tega, ya udah ibu teh mirip kesemek dah beres itu. Udah dandan mah dandan we di rumah, yang terbaik. Beres-beres ya beres-beres, masak ya masak. Perkara suami berterima kasih atau tidak, nyebut enak atau tidak, itu mah amal suami, benar? Sama ngurus anak juga. Anak belum tentu menghargai, anak belum tentu balas budi. Terus aja kita perbaiki diri, kita berbuat yang terbaik ke anak. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena bagi kita berbuat baik itu sebagai amal soleh. Nggak usah nunggu-nunggu di telepon anak, sakit hati. Punya anak perempuan, dijagain stakar kebek, udah nikah, dibawa oleh suami. Punya anak laki-laki, dididik, dijaga, dimodalin,
udah nikah, gaji pertama buat siapa? Istrinya. Udah nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Mah, ini HP bagus loh, cocok ya buat istri saya. Gelek sih, si ibu pakai HP jadul, nggak apa-apa, aman. HP jadul mah susah browsingnya ya kan. Nggak usah bersaing sama menantu, tenang aja. Kita mah asal diterima Allah udah cukup. Ini aki-aki Pak, udah sibuk membanting tulang, memeras keringat sampai di rumah. Hah? Cuman segini Pak? Ya, sementara hari ini itu rezeki yang Allah titipkan. Kayak suami yang lain dong Pak, kayak itu belikan berlian dan sebagainya. Ya, insya Allah. Semoga ada rezekinya. Dari kemarin ngomong gitu aja. Insya Allah. Ya Allah, Engkau telah dengarkan. Tolong ganti ya Allah hatinya. Dari hati yang kurang syukur jadi hati bersyukur. Dah, bilang aja sama Allah. Tenang aja. Nggak usah jengkel. Yang penting Bapak berjuang yang terbaik dan jadi amal soleh. Gitu. Sama di kantor kerja. Yang jujur, yang benar. Kalau jujur nanti rezekinya dikit. Dengar ya, yang jujur, yang tidak jujur, yang ngebagikan rezeki sama. Siapa? Allah. Kita mah nggak usah pusingin banyak tidak banyak. Yang penting kerja jadi amal soleh, udah selesai tuh. Apa yang punya uang 1 triliun yang kemarin ketangkep itu, dia make uangnya. Coba emas 51 kilo, dia apain? Dikemut, digigit ujungnya. Saya emang nggak mengerti, kenapa orang jadi sebodoh itu, ya kan? Keperluan kita mah sederhana. Pakaian cuma segini, makan juga cuma segitu. Kan rezeki cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebih cuma ngaku-ngaku aja. Saya lihat itu ya di TV itu, bagaimana uang segitu banyaknya ditabungin, takut ketahuan. Dipakai jajan sebanyak itu, jajan apa? Semua itu karena rakus aja. Saya tuh tidak mengerti kenapa orang begitu. Kenapa orang jadi begitu konyolnya, begitu bodohnya, padahal pendidikannya tinggi. Tahu kenapa? Ada 2 penyebabnya. 1, lemah pemahaman agamanya sehingga imannya kurang. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Apakah nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu keserakahan kepada duniawi ini? Itu lemah, orang-orang lemah. Biasa aja hidup, malah nunggu mati repot-repot amat, betul? Bu, tenang aja. Habis saya sudah berbuat, suami saya nggak ngeliatin, nggak memperhatikan. Allah memperhatikan. Tapi suami saya suka lupa kepada kebaikan saya. Allah nggak akan lupa. Nggak apa. Tenang aja, ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha baik,
Ada Allah yang maha kaya, pemilik segala-galanya. Setiap waktu Allah menyaksikan yang kita lakukan, gak usah risau. Risau itu kalau kebanyakan mikirin makhluk itu risau. Benar? Sebentar aja ingat suami mah, langsung ingat Allah. Kelamaan ingat suami mau ngapain, gak ngepek. Suami aja belum tentu ingat ke ibu, ya kan? Serius. Apalagi yang mengidolakan artis. Lihat artis ingat terus. Artisnya boro-boro ingat. Siapa kamu ya? Ke presiden. Misalkan ke siapa pejabat yang dielu-elukan. Lu. Boro-boro ingat ke kita, betul tidak? Kalau ingat ke Allah, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Penguasa langit dan bumi ingat ke kita, keren pisan ya. Pemilik segala-galanya, penentu segala sesuatu, ingat ke kita, Masya Allah. Udah, gak usah kebanyakan dipikir lama-lama, pasti mikir, tapi segera kembalikan ke Allah. Ibu mau cincin yang bagus, minta ke siapa? Dah bagus. Ya Allah pengen cincin, bilang kayak gitu ya enggak? Kalau baik saya punya cincin, kasih dong ya Allah. Kalau nggak baik nggak apa-apa, beres. Emang ibu punya cincin berlian bisa bikin bahagia? Coba. Kami lurus, Bu, ibu teh ngobrol ke sebelahnya pas di depan saya. Jangan ya. Pokoknya kalau mau ngobrol, tanya dulu sama yang diajak ngobrol. Boleh nggak saya ngobrol? Karena yang diajak ngobrol belum tentu mau dengar. Kan yang kesini pengen khusyuk, terus yang sebelahnya ngomong terus. Nanti jadi dosanya berlipat. Ada yang nyeletuk, iya kan setan itu ada dua jenis, jin dan saya tidak mengatakan yang ngajak ngobrol setan. Tapi setan pasti membisiki supaya enggak dengar ceramah ini. Tahu kenapa? Karena ini ilmu tauhid, ilmu yang paling dibenci oleh setan. Makanya ada aja caranya. Apakah lebih sibuk posting? Alhamdulillah, ini sekarang saya lagi pengajian Mbak Agim. Tuh Agimnya tuh kan. Dia mah nggak peduli ke ceramah ya. Ada yang sambil begini WA aja terus. Padahal nggak penting-penting amat. Itu pasti bisikan setan. Pasti ya. Supaya dia nggak dapat ilmu yang membuat yakin ke Allah. Jangan ya, jangan ngobrol. Kecuali darurat, misalkan ibu dokter anestesi dan yang di sebelahnya sudah habis itunya apa tuh biusnya. Lanjut. Jadi orang jatuh karena dua hal. Lemah pemahaman agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Gitu Bu, ini pengulangan berulang-ulang, tapi saya berharap tidak bosan mendengar ini ya. Seperti makan, udah dimakan, lapar lagi, sama hati juga begitu. Baik, saatnya materinya, udah hampir habis waktunya baru ingat. Ayo Ustaz. Tolong bacakan. Kan ada 3 kurang iman, selalu cemas dengan yang belum terjadi, obatnya At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi
falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Ingat besok, sempurnakan saat ini karena besok belum tentu ada. Mungkin mati nanti, betul tidak? Ingat besok, pasrahkan ke Allah, banyak doa, banyak tawakal, nggak akan kemana-mana. Ingat masa lalu, Al-Hadid ayat 22-23, itu obatnya. Ma asaba min musibatin fil ard. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali udah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Keguguran, ada yang menghina, bisul, jerawat, ambeien, difitnah, kena kanker, apapun tidak ada yang tidak tertulis di lauh mahfud. Kalau udah terjadi, ridho, terima. Istighfar, karena kepahitan pasti diundang oleh dosa. Syukur terhadap nikmat yang lainnya. Bapak pulang ke rumah, istri tiba-tiba marah-marah, ridho. Saya terima ya Allah. Udah capek dimarahin istri. Istighfar, ampun ya Allah. Pasti kepahitan ini diundang dosa saya. Tadi di jalan mata saya tidak terjaga. Astagfirullah. Tadi juga buka HP. Lihat voli pantai. Astagfirullah. Gitu. Kemudian syukur. Alhamdulillah istri marah-marah berarti istri saya masih hidup. Karena kalau udah mati nggak bisa marah. Alhamdulillah omongannya masih teratur. Ya kan? Kalau ini kan ada error. Ya kan? Alhamdulillah untung marahnya sama saya suaminya, enggak ngomel sama suami tetangga. Alhamdulillah, alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara istri bunyi. Masih banyak yang bisa disyukuri. Apa-apa komat kamit, apa-apa komat. Alhamdulillah istri saya bisa merespon ya. Lalu doa, ridho, istighfar, syukur, doa. Ya Allah, tolonglah ya Rabb. Lembutkan hati istri. Hanya Engkau yang kuasa melembutkannya. Tidak ada yang menggenggam lahir batin istriku selain Engkau yang maha kuasa. Gitu. Kamu pasti laporan sama Allah ya. Oh, jadi lupa saya mau marah apa. Alhamdulillah. Gitu, enak pisan kan dari Allah. Habis mau ngomong apa Pak? Kita ngomong sehebat apapun pasti kalah, betul tidak? Mending ngadu sama pemilik langit dan bumi. Coba istri Bapak ciptaan siapa? Milik siapa? Siapa yang menguasai lahir batinnya? Kita mah boro-boro nasehatin istri, nasehatin diri sendiri aja nggak bener. Jangan soal nasehat mikir. Ama ngebela perempuan itu bukan ngebela, ini beneran. Gitu Bu. Nah yang ketiga, ciri yang ketiga tadi kan udah dibilangin, nggak boleh jengkel ya. Ribet, orangnya tuh ribetan. Jadi segala jadi masalah, didramatisir, dipersulit, ngomong dikit apa ngedehem, gitu. Pokoknya jadi nggak nyaman aja. Karena apa? Karena nafsu. Solusinya Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya diniatkan jadi ibadah, jadi tenang. Walaupun nggak dapat yang kita inginkan, asal Allah udah nyatet jadi amal soleh ya udah. Betul? Ustaz silakan, nomor berapa sekarang? 252. 252 dan 253 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 181. Pasal 252. Al-mutawadi'ul haqiqiyyu
huwa ma kana nasyian an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Hakikat tawadu yang sesungguhnya ialah yang timbul karena melihat, memperhatikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Tawadu 253-nya sekarang. Nah, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan, melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. tawadu lawannya takabur. Tawadu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takabur sifat iblis, Fir'aun, Namrud. Semua yang takabur pasti celaka. Yang tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Yang takabur bagaimana? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa itu takabur? Ciri orang sombong dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu cirinya begitu. Jadi orang yang takabur atau yang sombong itu siapa saja? Cirinya adalah dia tidak suka kepada kebenaran. Agama itu kebenaran. Orang yang tidak suka kepada agama, dalam Islam inna dina indallahil Islam, dia orang Islam, tidak suka ke majelis taklim, tidak suka belajar agama, tidak suka untuk memahami, itu sombong. Mau kaya, mau tidak kaya, mau miskin papa, asal tidak suka kepada agama, tidak suka kepada kebenaran, dia sombong. Tapi dia orangnya ramah loh, ramah ke manusia, tapi kepada penciptanya dia membenci. Bagaimana disebut baik? Dia penyayang binatang kok, ya ke binatang sayang. Kepada yang menciptakan, yang mengurusnya setiap saat, dia tidak mau mengakui. Nah, kebenaran itu adalah menentukan seseorang sombong atau tidak. Tapi ibu itu suka datang ke pengajian, tapi dia sombong. Berarti ibu yang sombong, ya enggak? Yang nganggap sombong. Enggak boleh suudon ke orang lain. Tidak semua langsung ke pengajian langsung berubah, ya. Mungkin dia datang ke sini dengan penyakit hati level 9, sesudah pengajian dia jadi level 5. Gini, minus 9, tapi sesudah pengajian jadi minus 5, dia sudah berubah 4 itu. Daripada datang ke sini sudah plus 2, sesudah pengajian 2,01 segitu. Tapi itu jauh, alhamdulillah. Jadi orang udah datang ke pengajian itu udah bagus. Asal nggak terlalu kepaksa, ya. Ini luar biasa lah, Bu. Ibu-ibu kenapa mayoritas? Karena ibu-ibu kan ya. Maksud saya nggak kerja lah gitu ya. Ada yang kerja. Ini kenapa bapak-bapak kok ada yang kesini? Berarti bapak apa? Pemilik perusahaan, ya kan? Husnuzon alias pensiunan. Orang sombong tidak suka kepada Quran. Orang sombong tidak akan nyebut Allah, nggak kuat. Paling yang di atas, nggak punya kemampuan untuk mengakui yang maha benar. Orang sombong nggak ada waktu buat baca Quran.
Sibuk aja dengan segala dibaca selain Quran. Itu teh sombong hadirin. Orang sombong tidak suka ke ulama. Karena ulama suka ngajak kebenaran. Orang sombong tidak mau kumpul dengan orang-orang yang suka cerita kebenaran. Karena dia akan merasa terganggu. Orang sombong mah nggak suka sama ibu-ibu majelis taklim. Kenapa? Kok pengajian terus misalkan. Itu ciri-ciri sombong. Orang sombong juga punya idolanya selain Nabi Muhammad. Itu bagian dari sombong, walaupun dia tidak merasa dirinya sombong, atau mungkin ada beberapa sikap rendah hati, tapi prinsipnya itu masih termasuk sombong kalau dia menolak kebenaran. Kalau ada yang memberikan masukan, saran, dia tidak suka, jengkel. Orang sombong tuh jengkelan, mudah tersinggung, sakit hati kalau dikasih tahu tuh, dan marah, nyerang. Itu sombong sebetulnya. Jadi harusnya kalau ada yang nasehatin gimana? Bagaimana? Cuman terima. Terima kasih. Nah ini sombong nih pakai jengkel. Kita kan tiap sholat minta petunjuk. Aneh. Ihdinas siratal mustaqim. Udah gitu Allah kan tahu kita doa. Allah menggerakkan siapa saja untuk memberitahu kekurangan kita. Masa kita jadi jengkel? Bu, bagusnya ibu gak usah banyak bicara loh bu. Siapa yang banyak bicara? Saudara yang sembarangan. Saya dari tadi sampai sekarang saya diam terus. Sambil ngomong. Enak aja ngomong banyak bicara. Siapa yang banyak bicara? Anjenengan yang banyak bicara, amit cebang baik. Udah jelas dari tadi saya diam. Saya tuh gak suka banyak bicara tahu. Gak enak banyak bicara tuh. Terus wae ngomongnya. Karena orang yang berpenyakit hati itu gak pernah ngaku dirinya berpenyakit. Nah bagaimana orang supaya tidak, ciri kedua sombong itu adalah menganggap remeh orang lain. Atasan meremehkan bawahan. Padahal penting mana? Atasan atau bawahan? Penting dua-duanya. Sekarang nggak pakai atasan, masuk angin. Ya astagfirullah, astagfirullah. Ini goda aja Bapak. Diam kalau gini jangan diikuti. Astagfirullah. Ini setiap perkataan ini kadang saya sadar, kadang tidak sadar, pasti dicatat oleh malaikat, pasti didengar oleh Allah, dan pasti suatu saat nanti saya harus mempertanggungjawabkan kata-kata ini. Nah, gimana supaya tawadu? Adakah tawadu yang acting? Ada. Orang berbuat supaya diakui rendah hati. Misalkan bajunya disederhana-sederhana, tapi dia suka sekali. Orang, ibu itu bajunya sederhana banget. Ada, dunia mah gak ada apa-apanya. Aduh, padahal dia berbunga-bunga bangkai, bahagia. Disebut tawadu. Ada yang ke kantor tuh digonceng ojek. Dan ini bos nih, tapi ojek suruh muter dulu di kantor supaya kelihatan oleh karyawan. Aduh, tawadu nih ya. Ini sama jeleknya dengan yang pamer kemewahan. Karena dia pura-pura tawadunya demi diakui, oh bos kita ini rendah hati. Ada yang suka nyuci mobil atau ibu nyapu di luar, tapi matanya bukan lihat sampah, lihat tetangga. Mana tetangga gak ada yang lihat begini, ngarara copisan. Dia mengharapkan ada yang memviralkan. Itu juga
acting atau bicara, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Padahal dia punya, saya itu nggak punya apa-apa. Pas bicara di saat ijabah, udah bangkrut habis itu. Atau saya ini orang bodoh, tidak tahu ilmu, dengan harapan dia diakui orang rendah hati. Ini acting. Kalau bodoh nggak usah diomongin, tinggal belajar. Jadi nggak usah ngaku-ngaku, saya itu orang yang bodoh, atau bodoh-bodoh kok hidup. Udah belajar. Bu, Pak, aslinya tawadu itu adalah karena tauhid, yakin kepada Allah, yakin kita hamba Allah, yakin Allah Tuhan kita, penguasa semesta alam. Sifat hamba itu satu, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Apa? Wah, Bapak sukses, sudah berusaha keras. Kalau nggak dikasih kekuatan oleh Allah nggak bisa apa-apa. Bapak sebagai dokter yang hebat, sudah banyak menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Kita menyembuhin diri sendiri aja nggak bisa, benar? Saya ini hanya jadi jalan, Allah yang menyembuhkan. Tapi ngomongnya tuh nggak acting. Ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma orang biasa aja, nggak usah acting ya. Karena ada nada-nada merendah tapi untuk meninggi. Wah, sukses ya, ide-idenya cemerlang sekali. Alhamdulillah. Otak ini ciptaan Allah, tidak mungkin bisa berpikir tanpa izin Allah. Doakan supaya benar-benar diterima Allah jadi amal. Tenang. Tidak merasa, ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya. Itu gak akan bisa rendah hati. Tapi ketika yakin saya bisa berbuat karena Allah yang memampukan berbuat. Saya bisa kuat karena Allah yang menguatkan. Saya bisa berpikir karena Allah yang ngasih ide. Saya bisa menolong karena Allah yang menolong dia. Dan saya hanya jadi jalan. Baru bisa tawadu. Jelas tidak? Bu? Ibu? Enggak boleh merasa, hei anak-anak, ini ibumu nak. Ini ibumu. Anak jadi bingung. Ibu makan apa? Jadi lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin itu anak teh pada ngobrol, atuh siapa suruh ya deh ya. Nah kita mah nggak pesen. Nggak boleh bu. Nggak boleh. Anak itu bukan karya ibu. Ibu boro-boro bikin anak, gambar anak juga enggak bisa. Benar? Bikin sehelai rambut aja enggak sanggup. Ibu mah kepilih jadi jalan terlahirnya ciptaan Allah. Enggak usah merasa paling berjuang. Jelas? Ini nih lelaki juga ngomong rumah saya yang beli langsung nggak bisa ngomong. Jangan. Bapak itu nggak pernah menafkahi aslinya Allah menafkahi sebagian lewat Bapak. Udah kepilih jadi jalan aja udah untung. Tuh kita ini fakir, Allah maha kaya. Wah hebat, wih kaya bener. Milik Allah semuanya. Mau mamer-mamerin milik Allah? Enggak. Makanya orang kalau udah tahu ini kekayaan milik Allah, rumah milik Allah, mobil milik Allah, bahkan tubuh ini juga milik Allah. Kita ini enggak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini juga bukan punya kita. Apa yang mau disombongin?
Jadi orang sombong tuh karena kurang iman, enggak nyadar. Ini tanah saya, itu aset saya, itu di situ perusahaan saya, cet, dicabut aja daya ingatnya. Saya siapa ya? Nah, ya. Oh iya, kalau dicabut aja ingatan kita udah selesai kita tuh Pak. Betul tidak? Asli loh Bu. Cukup dengan kulit pisang kok kita bisa lupa. Bagaimana kulit pisang? Keinjak, lalu terpleset, lalu terbentur misalkan otak bagian belakang, pas bangun. Ini siapa? Itu sama suaminya. Saya suamimu. Emang saya ngomong apa? Bingung. Sekejap itu. Betul? Ini enggak, saya enggak akan cerita. Ceritakan jangan. Enggak. Ini menjerumuskan jamaahnya. Kita sekarang gini, tapi kalau Allah takdirkan kita pikun, kita bisa jadi ujian tuh buat orang lain. Enggak saya cerita. Kan ada reuni. Enggak saya cerita. Hati kecil saya menolak cerita. Kan begini, enggak. Saya aja belum tua-tua amat, sudah suka lupa ini. Tahu kan ciri orang yang sudah tua apa? 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa Pak. Udah Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Jadi apa yang mau disombongin? Ibu kulitnya mulus. Berapa lama mulus tuh Bu? Rada mulus karena ibu dibalik kerudung pakai jepitan jemuran. Iya, serius Bu. Ibu pengen sehat, good looking boleh, tapi harus siap menerima kenyataan. Ada batasannya, benar? Ibu terus-terusan senam, lama-lama jadi beda. Ibu terus-terusan tahan napas, jadi celong begini ya. Jalah, enjoy saja ya Bu ya. Jaga tubuh, berat badan, syukur kalau bisa diatur. Tapi kalau misalkan belum ya udah, nggak usah sampai menderita oleh penampilan. Ini badan milik Allah, banyak tobat saja, betul? Semua milik Allah. Yang ketiga, kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan. Bagaimana di ayat kursi tadi Ustaz? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dikit, nggak tahu apa-apa. Dikit sekali. Makanya mau ngapain sombong dengan gelar, sombong dengan ilmu. Lebih banyak tidak tahunya. Coba nih, maaf ya Pak ya. Bapak sudah agak berapa lama di dunia? Berarti udah tua, lupa kan? Udah berapa lama Pak? 52 tahun Bapak di dunia. Sudah pernah nggak lihat Ali sendiri yang asli? Coba lihat. Boro-boro kita bisa ngurus alis, lihatnya juga enggak tahu. Gimana kita bisa kedip? Siapa yang ngedipin ini? Kenapa kita kedip? Kita nggak ngerti bagaimana ngedipin. Untung ngepas, nggak kecepetan. Coba kecepetan, mual. Coba lambat, tabrakan. Bu, gimana supaya ngatur air ludah ibu cukup?
Tidak kekurangan, tidak kebanyakan. Tahu ilmunya enggak? Enggak tahu. Coba ibu-ibu udah keren-keren, kebanyakan air ludahnya. Udah jelas lipstik bagian bawah luntur, ya kan? Pasti ibu bawa lap di sini, ya kan? Taplak ada ya. Kita nggak tahu apa-apa, Pak, tentang tubuh ini, benar? Jawab. Nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau sok pintar, sok berilmu, itu bodoh. Dia tidak kenal siapa Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa, selain sedikit sekali. Jangan sok pintar. Nggak ada apa-apanya kok ilmu kita kalau nggak ditolong oleh Allah. Jangan sok gagah, sok kuat. Kasih kuman aja, selesai. Kemarin juga zaman COVID, nggak tahu gimana tiba-tiba ada COVID, ya kan? Udah gitu udahan sendiri. Masker masih banyak. Ya kan, beli colok hidung udah numpuk, udahan. Sekarang mau dicolokin sendiri nggak laku ya. Luar biasa. Semua takut tuh. Mau jenderal, mau panglima, semuanya pakai masker, takut sama COVID. Betul tidak? Yang nggak takut mah cuma yang nggak ngerti aja. Kita ini bodoh. Jangan sok pinter. Orang sombong karena kepintarannya pasti bodoh. Dia tidak kenal kepada Tuhannya. Benar? Kita tidak punya daya, Allah yang menguatkan, yang maha kuasa. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Kita ini bodoh, Allah maha tahu segalanya. Dan satu lagi, kita ini berlumur dosa, cuma Allah menutupinya. Betul? Bu, punya dosa tidak? Banyak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau suami ibu tahu modal ibu yang aslinya, kira-kira nyesel nggak nikah sama ibu? Kalau anak-anak tahu kelakuan ibu yang seluruhnya, kira-kira bangga nggak punya ibu kayak ibu ini? Bu, ibu, banyak dosanya? Banyak sekali atau banyak? Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Kira-kira ibu kayak apa? Mulutnya kan banyak dosa. Belatung semua. Ini mikirnya kan banyak mikir dosa, rambut tuh penuh belatung. Mata suka maksiat terus, di sini belatung semua. Aslinya mah menjijikan kita ini. Mau pakai baju sebagus apapun, kalau mulutnya belatung semua gimana? Sama lelaki juga tenang-tenang mikirin istrinya belatungan. Padahal kita lebih banyak belatungnya. Sama. Kenapa Aagim duduk di sini? Kenapa Bapak Ibu mau dengarkan ceramah saya? Tahu sebabnya? Cuma dua penyebabnya. Satu, Allah menguji saya dengan diberi casing kiai katanya. Itu kan kata orang kiai itu, ya. Kiai Aagim itu casing tuh. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdul Hakim Nasihat. Cuma itu yang menyebabkan saya duduk di sini. Kalau dibuka, bubar ini Pak. Beneran. Dulu aja halal dibuka, gempar tuh se-Indonesia. Udah, jangan suka ngebahas yang udah. Ya. Setiap komentar ibu dicatat oleh malaikat. Beneran.
bakal kembali ke dirinya sendiri. Nah yang ketawanya gitu juga ada. Terima kasih belajar tauhid, makin yakin ke Allah, akhlak membaik dengan sendirinya. Beneran Bu. Mau hatinya makin kuat, harus banyak zikir. Mau supaya banyak zikir, kurangin ngobrol yang tidak manfaat. Kurangi celetak-celetuk, kurangi banyak komentar, kurangi banyak nanya yang gak ada manfaat. Dan gak usah segala dibahas. Fufu fafa udah selesai pembahasan. Biar ahlinya saja yang ngebahas ya. Kita mah tinggal doakan aja. Mengungkit-ngungkit kami udah lupa jadi ingat lagi. Ini teh ceramah Bu. Dah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah berkahi majlis ini ya Karim. Jadikan semua yang hadir, yang menyimak, Engkau ampuni seluruh dosanya. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa kami. Sekotor apapun hidup yang pernah kami lalui. Sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kemusyrikan yang ada di hati. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala perbuatan buruk kami kepada orang tua, kepada keluarga, kepada sebanyaknya hamba-Mu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Bahagiakan saat akhir hayatnya. Bahagiakan di alam barzakh. Bahagiakan ibu bapak kami di sorga. Jangan biarkan orang tua kami tersentuh api neraka. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan khusyuknya sholat, nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Jadikan kami benar-benar senantiasa bersama Al-Quran. Mudahkan kami memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Undang kami ke Baitullah. Jadikan haji-hajah mabrur. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan. Bayarkan yang sedang dihimpit hutang. Ya Allah, berikan kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar jadi pemimpin yang beriman teguh, yang takut padamu ya Allah, yang bisa membimbing negeri ini jalan-Mu. Ya Allah, pertemukan kembali kami dalam kebaikan. Andai ajal memisahkan kami, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.